Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua masyarakat Indonesia dan para penggemar hukum di luar sana. Masih bersama kami di podcast Ruang Sidang. Pertama perkenalkan dulu, saya Arlina Widya Maulana selaku host satu pada malam hari ini, dan kemudian teman saya Host 2 Muhammad Nafizul Haq akan menemani teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas berbagai topik yang luar biasa. Tentunya topik kita ini sangat menarik teman-teman semuanya. Apa mbak topiknya? akhir-akhir ini kan banyak sekali ya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga Di bidang hukum. Bahkan teman-teman semuanya di Indonesia ini adalah salah satu negara hukum gitu mbak. Bener ya. Maka seluruh kegiatan kita pasti berhubungan dengan hukum seperti itu. Nah, oke mbak, di kesempatan kali ini kita di episode pertama akan dibersamai oleh siapa mbak? Yang pertama ada Mbak Dianada, bisa masuk, mari Mbak Dianada. Oke, ini adalah narasumber kita yang pertama ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua ada Mbak Niken. Bisa masuk, Mbak. Selamat datang mbak Niken di podcast Ruang Sidang. Oke. Kemudian narasumber yang ketiga ada Mbak Amalia Putri. Iya, Wah. cantik sekali ya Mbak Amalia malam ini ya. Mbak Dia juga, Mbak Niken juga. Oke, Mbak kurang kelihatan ya Mbak. Oke. Oke, di podcast Ruang Sidang kali ini kita insya Allah akan membahas terkait dengan bantuan hukum. Nah, Oke, langsung saja pada narasumber yang pertama yaitu Mbak Dea ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Diananda Ardila Fahmi. alamatnya? Statusnya apa ya Mbak? Statusnya milik Yang Maha Kuasa. Waduh. Alamat KTP untuk pinjam? Saya beralamat di Kartasura, berdomisili di Kartasura sekarang. Walah, oke. Nanti kalau mau minta nomornya juga langsung. Boleh itu. Mau minta nomor, IG, nomor rekening juga boleh. Oke, siap. Oke, kita langsung narasumber yang kedua. Oke, di sampingnya ada Mbak siapa di sini? Oke. Bisa dijelaskan Mbak Niken, podcast malam hari ini tuh pesan-pesannya Mbak Niken itu gimana? Itu dari terus ada mahasiswa, ada juga dosen. Masih banyak lagi yang akan kita bahas pada podcast malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Niken, Oke. cantik sekali ya narasumber kita yang kedua dan pertama tadi ya Mas ya. Benar sekali. Bisa kita lanjut perkenalan untuk narasumber yang ketiga. Boleh, Ini boleh, spesial boleh. sekali ya Nah. dari belakang si cantik ini ya. Jauh-jauh dari kota seberang kayaknya di sini. Oke, boleh kenalan dulu Mbak narasumber yang ketiga, silahkan. Hai, perkenalkan aku Amalia Putri Semestiati dari tadi loh. Dari tadi. Lucu ya, ternyata selain bisa menjadi narasumber, narasumber kita yang ketiga ini bisa berbakat menjadi Benar seorang sekali. Oke. Ngomong-ngomong tentang pelaksanaan bantuan hukum nih Mbak. Iya. Kita nanti bertanya kepada narasumber yang pertama. Woi. Langsung saja nih. Oke, ini Mbak terkait dengan bantuan hukum. Sebenarnya apa sih syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi seorang paralegal dalam memberikan sebuah bantuan hukum, Mbak? Jadi di dalam Peraturan Hukum HAM nomor 3 tahun 2021 itu syarat-syarat untuk menjadi paralegal yakni warga negara Indonesia, Oke. berusia paling rendah 18 tahun atau manusia yang cakap hukum, Siap. bukan berasal dari kepolisian, TNI dan TNI, Polri gitu. Terus memenuhi syarat untuk menjadi paralegal yakni menempuh pendidikan atau kursus untuk menjadi paralegal gitu. Oke. Jadi yang disampaikan tadi terkait dengan syarat-syaratnya memang kita harus penuhi teman-teman semuanya mendapatkan
seorang paralegal yang kemudian menjadi penerima bantuan hukum. Seperti itu Mbak Alin. Wah, begitu menarik sekali pembahasan kali ini. Oke, kemudian Mbak Dia, ini masih ada pertanyaan yang menarik sekali tentang paralegal ini. Apaan tuh? Oke, jadi terkait dengan Permen Hukam ini juga dijelaskan mengenai kompetensi atau keterampilan yang khusus oleh dimiliki seorang paralegal. Jadi saya jelaskan ya. Oke, ya. Paralegal itu siapa Ya, gitu oke. ya. Yang dimaksud paralegal di sini adalah orang yang sudah memiliki kompetensi di bidang hukum, yakni Oke. advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Benar. Gitu. Oke, berarti bukan sembarang orang ya, Bukan Mbak? dong. Oh, yang sudah teruji. Yang ya? sudah teruji dan sudah bersertifikasi untuk Wah. memvalidasi kemampuannya. Oke, Gitu. terima kasih atas penjelasannya teman-teman semuanya. Kalau mau terkait dengan seorang paralegal maka harus belajar dulu supaya Belajar. menempuh ke jenjang selanjutnya seperti Belajar itu. hukum. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Dea penjelasannya pada malam hari ini. Sangat membantu sekali bagi kita semua dan Oke. masyarakat pecinta hukum di luar sana. Oke. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Oke, Ada Kak. di belakang saya ini yang bernama Mbak Niken. Ya, sepertinya udah nggak sabar nih Iya, ya. sabar untuk menjawab pertanyaan di Nah. sini. Iya. Oke Mbak Niken, mengenai paralegal ya, masih satu topik dengan Mbak Dia tadi ya, masih paralegal. Paralegal itu sebagai pemberi bantuan hukum itu pasti ada aturan lain yang membahas mengenai paralegal tersebut. Contohnya seperti undang-undang tahun berapa kayak gitu. Nah, pertanyaannya, Perkemenkumham nomor 1 tahun 2018 itu mungkin itu kan mengatur tentang paralegal. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Niken isi dari Perkemenkumham nomor 1 tahun 2018 itu seperti pelaksanaannya atau apa, itu menurut Mbak Niken itu bagaimana? Baik, jadi Permenkumham itu juga diatur dalam nomor 1 tahun 2018, yaitu membahas mengenai peran dan fungsi dari paralegal itu sendiri. Nah, dalam pemberian bantuan hukum itu selayaknya advokat. Namun dengan catatan bahwa paralegal itu baik termasuk juga dari lembaga bantuan hukum sendiri. Tapi lembaga bantuan hukum itu harus sudah tersertifikasi seperti yang dikatakan oleh Mbak tadi. Jadi Ya, harus ya, ya, bersertifikat, terus punya kemampuan seperti advokat mungkin. Oh, berarti harus menempuh pendidikan dulu ya sebelum Iya, jadi. benar. Nah, oke. Itu ya? Iya. Oke, kemudian masih mengenai pasal nomor 1 tahun 2018 tadi ya Mbak. Apakah ada aturan lain, misalkan seperti pasal-pasal tertentu sebelumnya yang membahas mengenai paralegal tadi, selain dari ini tadi yang dijelaskan sama Mbak Niken? Itu sih Mbak, itu ada di Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 2P garis miring HUM garis miring 2018 dalam nomor putusannya yang menyatakan dalam pasal 11 dan pasal 12 Permen-Kumham nomor 1 tahun 2018 bahwa paralegal diberikan ruang dan kewenangan untuk menjalankan fungsi advokat, yaitu dapat berencana sendiri dalam memberikan bantuan hukum di pengadilan baik secara litigasi non litigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Oh, oke Mbak Niken, terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat membantu sekali ya. Kita jadi tahu pasal-pasal yang mengatur tentang paralegal di Indonesia. Benar sekali. Oke Mbak, kita masuk ke narasumber yang selanjutnya nih. Karena memang pembahasan kita juga banyak sekali dan tentunya teman-teman bisa menyimak sampai akhir gitu ya, karena akan mendapatkan wawasan yang luar biasa juga nantinya. Oke. Langsung saja Mas Rafizul. Oke, siap. Ke Mbak narasumber yang ketiga. Lagi siap ya Mbak? Siapa? Oke. Bisa mungkin bisa agak maju. Oh iya, boleh, boleh. Kelihatan di kamera ini cantiknya. Boleh. Oke, ngomong-ngomong tentang advokat nih Mbak. Jadi sebenarnya
peran advokat sendiri itu di penerima bantuan hukum seperti apa ya sebenarnya? Oke, jadi dalam Permen Kumham tersebut tuh dijelaskan bahwa advokat itu seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan tentang Permen Kumham nomor 18 tahun 2003. Yang dapat diangkat menjadi seorang advokat itu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi, hukum, dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Oke. Wah, jadi memang advokat itu perlu apa ya? Perlu titel khusus yang kemudian kita harus belajar khusus juga ya, Mbak. Harus ada profesi khusus. Oke, sebenarnya kalaupun namanya juga manusia ya, Mbak. Manusia itu pasti ada yang namanya kesalahan. Nah, ketika advokat ini membuat pelanggaran, nah nanti tindakan khusus seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada advokat sebenarnya seperti itu. Oke, jadi wilayah kerja advokat itu kan meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia ya. Oke. Nah, sebagai penegak hukum itu advokat juga bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun, bukan berarti advokat itu kebal hukum. Jadi, Oke. advokat juga dikenai tindakan ketika terjadi suatu pelanggaran. Yang pertama, ketika mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patuh terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada hukum. Yang keempat, berbuat hal yang bertentangan dengan hukum. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oke. Ketika terjadi sesuatu pelanggaran tadi yang disebutkan oleh Mbak Amal tadi ya, mungkin kan ada beberapa advokat yang diberhentikan. Nah, mengenai pemberhentian profesi tersebut, apakah ada beberapa alasan khusus yang mendasari pemberhentian tersebut? Oh, tentu ada. Ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu permohonan sendiri. Jadi dari dia sendiri itu ingin mengundurkan diri. Yang kedua, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Nah, yang ketiga, berdasarkan keputusan dari organisasi advokat. Gitu. Oke, Masya Allah keren banget terkait dengan advokat dan penerima bantuan hukum seperti itu. Jadi pembahasan kita dari awal sampai akhir itu sangat menarik sekali ya Mbak Alin. Sangat menarik sekali, dan Wah. kita memiliki narasumber yang hebat-hebat ya di bidang. Bener, tentunya pasti nanti akan ada episode-episode selanjutnya Mbak. Wah. Oke, kesimpulannya seperti apa Mbak Alin? Kesimpulan pada malam hari ini itu sangat banyak ya. Kita jadi Oke. mengetahui apa itu paralegal, mahasiswa, dosen, advokat, dan peran-perannya pada bidang hukum. Oke, dan kemudian menjadi seorang paralegal, menjadi seorang advokat ini tidak semuanya akan mendapatkannya, tapi memang harus teruji seleksinya. Nah, teman-teman semuanya kalaupun ingin menjadi advokat, maka kita harus lebih belajar lagi terkait di bidang hukum, Mbak Alin. Seperti kita saat ini ya, kita kan mahasiswa di bidang hukum. Mahasiswa oke. hukum ya kan. Benar sekali. Mungkin tidak ada yang tahu, mungkin besok narasumber kita yang pertama, narasumber kita yang kedua, atau narasumber kita yang ketiga ini menjadi Oke. salah satu advokat ya kan. Kan semuanya. Ya, mungkin, Weh. ya. Oke Mas Nafizul, Oke, siap Mbak Alin. nggak terasa kita udah menemani masyarakat Indonesia pada malam ini selama bermenit-menit ya ini. Sudah berapa Wah, menit? siap. Oke. Mungkin cukup sekian ya podcast Oke. pada malam hari ini. Tetap nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. Iya. Ya, pasti akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Weh. Tentunya pasti di bidang hukum. Karena kita mahasiswa Hukum. Oke. Oke, Terima kasih kepada masyarakat Indonesia semua yang telah menyaksikan podcast kami ini, dan para pecinta hukum di luar sana. dan tentunya narasumber yang sudah membersamai kita gitu ya. Iya, dan juga host-host kece. Iya. Oke. Jangan lupa ya, like, comment, Dan subscribe, subscribe. dan share Share video gitu. ini ke teman-teman kalian Oke. untuk menambah wawasan kita semua. Benar sekali. Oleh karena itu saya Nafizul dan saya Arlina. pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye. Sampai